Alasan AKBP Dodi Brawinegara turuti perintah Irjen Teddy Minahasa, takut dimutasi ke Papua. Kalau tahu, kenapa saudara tidak menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum? Sudah saya tolak sejak tanggal 17 tentang WA. Kemudian tanggal 20 juga waktu mengajak juga saya tolak. Kemudian kenapa tidak saya laporkan di atas atasan yang lebih tinggi? Saya takut sama Pak Teddy pada saat itu. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Jawabannya, dan sudah ditanya anggota majelis tadi tentang itu. Jawabannya dia takut dan tidak melakukan itu. Karena izin yang mulia, cukup. karena setiap beliau aneh selalu bilang di kami depan Kapolres BGU, saya ini masih 9 tahun lagi ya. Kata-kata pimpinan seperti itu aja itu sudah menandakan artinya kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan itu akan berimbas kepada pribadi masing-masing. Oke, sudah. Bohong itu yang mulia. Baik, catat kalau bohongnya. Ya. Apakah saudara ketika mendapat perintah itu saya sambil membawa pistol menodongkan kepada saudara selama 20 hari itu? Saudara terdakwa, kalau saya ingat senyumku adalah deritamu. Sudah, singkat saja, apakah saudara merasa selama 20 hari saya perintah itu saudara saya todong? Tidak perlu seperti itu, Pak. Saya melihat Bapak aja sudah gemeter, Pak. Saya lanjutkan. Dalam kurun waktu yang sekian lama, 20 hari, dan saudara juga anak seorang jenderal polisi, mengapa saudara tidak curhat kepada bapak saudara atau senior lain yang ada di Polda? Misalnya Wakapolda itu senior, Irwasda senior, kepala biro logistik saudara juga senior. Kenapa saudara tidak menyampaikan itu kepada beliau-beliau? Tidak berani, Pak, karena ibu istri Bapak bilang Bapak itu pendendam. Kalau saya laporkan ke Wakapolda, yang ada saya akan ingat Bapak terus, Pak. Itu, Pak, yang saya takutkan. Lebih baik saya diam aja, Pak. Terutama bagaimana tentang collateral data, selain daripada barang yang diterima itu apa aja collateral data, dan itu tidak bisa disebutkan collateral data yang dimiliki. Signifikasinya terhadap kan pada waktu itu dijadikan bukti, kita ingin menguji sejauh mana bukti yang dihadirkan itu memang admissible. Nah, terhadap admissibilitas daripada suatu bukti elektronik itu ada caranya. Nah, itu yang coba kami ujikan. Jadi kalau memang itu reliabilitasnya rendah dan sehingga tata cara di dalam menghadirkan admissibilitas terhadap bukti itu jadi kita tolak gitu. Kita menolak terhadap bukti yang diajukan gitu. Kalau orang ada indikasi kurang baik, itu akan dipindahkan pasti dari kesatuan narkotik. Misalnya ketahuan, wah ini mulai mencoba-coba, itu udah dipindahkan. Ini juga salah satu sarana untuk menghilangkan kesempatan tadi. Terus misalnya ya itu tadi, ya mungkin juga karena dia berbuat karena ketidaktahuan misalnya. Ini yang berbahaya. Ini yang harus diadakan pelatihan secara berlanjut. Masyarakat bisa melaporkan setiap kalau ada anggota kita yang nakal. Laporkan, pasti akan diambil tindakan oleh pimpinan. Kita AKBP Dodi Brawinegara, terdakwa kasus peredaran narkoba, mengaku terpaksa menukar dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu hasil pengungkapan kasus oleh Polres Bukit Tinggi. Keterpaksaan itu diungkapkan melalui penasihat hukumnya karena takut pada power atasannya Irjen Pol Teddy Minahasa. Selain kepangkatan yang berjarak 3 tingkat, kala itu Dodi sebagai Kapolres Bukit Tinggi bertanggung jawab kepada Teddy yang menjabat Kapolda Sumatera Barat. Tak hanya itu, Teddy juga dikenal memiliki koneksi yang luas baik di dalam maupun di luar institusi Polri. Dia akan koneksi kemana-mana ke SDM bagus, ujar penasihat hukum Dedi. Dia akan koneksi kemana-mana ke SDM bagus, ujar penasihat hukum Dodi, Adril Fiari Purba, dalam wawancara kasus khusus dengan Wakil Direktorat Pemberitahuan Tribun dan WOP, Domwora D dan Ambarita di kantor Tribun. Dia mengklaim koneksi yang bagus ke bagian SDM itu membuat Teddy memiliki power untuk merekomendasikan penugasan seorang anggota Polri, tak terkecuali Dodi. Tinggal dia telepon lentingnya itu, katanya. Power seorang Teddy Minahasa itu diklaim pihak Dodi terbukti dari mutasi dirinya ke sebagian logistik Polda Sumatera Barat. Padahal Dodi tak memiliki pengalaman di bidang logistik, melainkan research.